Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam pembahasan rutin menjelaskan tafsir ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Dan sebelumnya, karena ini adalah pertemuan saya dengan jemaah semua yang pertama setelah bulan Ramadan, saya secara pribadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan segala kekurangan yang kita lakukan, memanjangkan umur kita sehingga kita akan berjumpa pada bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Saya ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh banyak sekali tabi'in, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saya dan amal Anda semua. Kemudian yang kedua, kalau kita cermati pembahasan kita sekarang sampai kepada seruan yang ke-12. Seruan yang ke-12 pada ayat ke-100 sampai dengan 101 surat Ali Imran. Kalau secara urutan ini adalah seruan yang pertama pada surat Ali Imran. Berarti pada surat Al-Baqarah terdapat 11 ayat yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Pada surat Al-Baqarah terdapat 11 ayat yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan ini adalah seruan yang pertama pada surat Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu, atau secara urutan yang ke-12. Dimulai dari Al-Baqarah sampai ayat ke-100 Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, yakni sebagian ahli kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah kamu beriman. Ayat yang ke-101-nya, bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ali Imran ayat ke-100 sampai dengan ayat ke-101. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu sifat dari ahli kitab. Dan ketika disebutkan ahli kitab, maka yang dimaksud di sana adalah Yahudi, Nasrani, dan kaum muslimin. Kaum muslimin adalah orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Yahudi diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Taurat,
dan sebagaimana Nasrani diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab berupa Injil. Jadi sebenarnya ahlul kitab itu ada 3 golongan, yakni Yahudi, Nasrani maupun kaum muslimin. Tetapi ketika kemudian disebutkan secara istilah yang dimaksud ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani, yakni kaum-kaum yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum-kaum yang tidak diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka seorang nabi ataupun rasul, tidak disebut sebagai ahli kitab, tetapi musyrikin. Allah Subhanahu wa taala membedakan ahlul kitab dan musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan yang pertama ahli kitab dan yang kedua orang-orang musyrik. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani maupun orang-orang musyrik, yakni kelompok-kelompok manusia yang menjalani suatu tata cara peribadatan, yang tata cara peribadatan tersebut tidak pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka nabi ataupun rasul yang menjelaskannya, juga tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kitab kepada mereka. Itulah kaum musyrikin, terkumpul kepada lafaz innal ladzina kafaru. Ini keyakinan seorang muslim. Seorang muslim meyakini bahwasanya ahli kitab dan musyrikin telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sebab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Banyak ayat-ayat yang lafadznya seperti itu. Anda bisa cari, ada belasan ayat yang lafadznya seperti itu. Jadi di dalam Ali Imran ayat ke-100 sampai dengan 101 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu sifat ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Di antaranya adalah mereka tidak suka kaum muslimin beriman. Jadi bagi mereka cukup kaum muslimin tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maupun rasulnya, itu sudah menyenangkan hati mereka. Adapun andai kata seorang muslim, na'udzubillah min zalik, berpaling kepada agama mereka, maka itu bonus bagi mereka. Ini 2 hal yang berbeda ya. Bagi ahli kitab, kaum muslimin cukup atas mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun kalau kemudian seorang muslim, na'udzubillah min zalik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian mengikuti masuk ke dalam agama mereka, itu sudah bonus. Makanya kita lihat bahwasanya arus pemikiran yang muncul itu bukan hanya arus pemikiran yang memurtadkan kaum muslimin semata-mata, tetapi cukup kaum muslimin tidak memiliki girah untuk mengerjakan agamanya pun mereka telah menyukainya dan menyenanginya. Maka itulah muncul arus-arus pemikiran semisal liberal, muncul arus-arus pemikiran semisal ateis, muncul arus-arus pemikiran semisal agnostik, yang mana liberal, ateis, agnostik dan yang semisalnya tidak peduli apakah orang-orang ini mengikuti ajaran agamanya atau tidak. Yang penting tidak beragama secara serius di atas agamanya, yakni agama Islam. Ini sifat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan kalau kemudian kita cermati keadaan kaum muslimin pada hari ini, maka betapa banyak kaum muslimin yang sedikit banyak telah mengikuti hasutan ahli kitab di dalam masalah ini.
Lihat betapa banyak kaum muslimin yang tidak peduli, tidak memiliki giroh terhadap agamanya. Tidak peduli, tidak memiliki giroh, tidak memiliki kecemburuan terhadap agamanya. Tidak mengerjakan sholat 5 waktu, tidak melakukan ibadah puasa Ramadan, tidak mampu membaca Al-Quran. Ala kulli hal kaum muslimin. Dan ini 1400 lebih tahun yang lalu telah dinubuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lebih suka mempergunakan lafaz nubuat daripada lafaz ramalan. Ya, kalau kita baca di dalam beberapa terjemahan ramalan Rasul, kok kayaknya kalau ramalan itu identik dengan perdukunan, sihir, tukang tenung. Maka yang lebih cocok nubuat. Dan para ulama pun ketika menyebutkan dalam tanda kutip ramalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kumpulkan di dalam satu buku, maka mereka berikan judul buku itu Kitabun Nubuat, seperti buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah atau Imam Abu Nuaim Al-Asbahani. Maka lebih baik saran saya, jangan pergunakan lafaz ramalan, tetapi nubuat Rasulullah SAW 1400 tahun lebih yang lalu, di mana beliau di hadapan para sahabat pernah mengatakan, la tattabi'una sanana man kana qablakum sibron bisibrin zira'an bizzira'in. Niscaya kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Lafadznya kalau Anda perhatikan jemaah, la tattabi'una man sanna qablakum. Man sanna. Niscaya kalian akan mengikuti sunnah. Ini menunjukkan lafadz sunnah adalah lafadz yang umum, yakni tata cara beragama. Yakni tata cara beragama. Kalau kemudian tata cara beragamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lafadznya adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kaum muslimin diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya. Adapun kaum-kaum sebelum kita, mereka memiliki tata cara beragama, dan dalam istilah bahasa, tata cara, metodologi di dalam beragama, dalam bahasa diistilahkan dengan sunnah. Kembali kepada hadis tadi, la tattabi'una man sanna qablakum. Niscaya kalian akan mengikuti jejak langkah sunnah orang-orang sebelum kalian. Ketika disebutkan orang-orang sebelum kalian di sana, maka tidak terbayang kecuali Yahudi dan Nasrani. Karena Rasul berhadapan dengan para sahabat kaum muslimin, dan Rasul mengatakan sibron bisibrin, zira'an bizzira'in, sejengkal demi sejengkal, sedepa atau sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhala juhran dabbi fadakhaltumuha, hingga apabila mereka ini masuk ke dalam lubang dob itu biawak padang pasir, ladakhaltumuha, niscaya kalian akan juga mengikutinya. Rasul mengatakan ini di hadapan para sahabat. Niscaya kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, hingga apabila mereka masuk ke dalam lubang dob, niscaya kalian akan mengikutinya. Jemaah, biawak haram untuk dimakan, tetapi dob halal untuk dimakan jika Anda mau. Kalau biawak nggak boleh, tapi kalau dob halal untuk dimakan jika Anda mau. Ya. Dan di Indonesia tidak ada dob karena dia adalah biawak padang pasir. Ya. Kalau biawak maklum tidak ada duri-duri di belakangnya, tapi kalau dob itu ada. Kalau Anda pergi ke kota Madinah di daerah Aziziyah,
begitu ya. Maaf, Anda pergi ke kota Mekah di daerah Aziziyah, itu ada yang menyediakan yakni apa? Daging panggang dop. Nah, tergantung Anda suka atau tidak, dan mereka tidak biasa dipotong-potong, jadi utuh satu. Nah, jadi Anda bisa melihat nanti dop dipanggang, diletakkan di hadapan Anda satu utuh. Wah, itu mengerikan bagi kita ya. Bahkan Rasul ya sebagai orang Mekah saja tidak terbiasa memakan dop. Yang biasa memakan dop itu orang Madinah ya. Hingga apabila mereka memasuki lubang dop, niscaya kalian akan mengikutinya. Para sahabat mengatakan, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah orang-orang tersebut adalah Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini menunjukkan kepada kita nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kaum muslimin berangsur-angsur, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, meninggalkan agamanya, mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasrani, disadari atau tidak disadari, disadari atau tidak disadari. Maka kalau Anda cermati surat Ali Imran ayat ke-100 ini, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, tidak seluruh ahli kitab tercela. Ada ahli kitab yang terpuji, manhum, siapa mereka? Sahabat Nabi Musa. Sahabat Nabi Musa kan ahli kitab, iya kan? Tidak seluruh ahli kitab tercela. Ada ahli kitab yang terpuji, siapa mereka? Manhum, Hawariyun, sahabatnya Nabi Isa. Tidak setiap ahli kitab tercela. Ada ahli kitab yang terpuji, siapa mereka? Ahli kitab yang kemudian berhadapan bertemu dengan Rasulullah dan mengakui kebenaran dakwah beliau dan masuk Islam, seperti Warokah bin Naufal, pamannya Khadijah. Warokah bin Naufal ini muslim. Seperti Abdullah bin Salam dan banyak ahli kitab yang kemudian berhadapan dengan Rasul masuk ke dalam agama Islam. Adapun ahli kitab yang tidak beriman dengan keimanan yang benar kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, mengotak-atik ajaran agama mereka, mengatakan bahwasanya Tuhan memiliki anak baik satu yakni Uzair atau tiga yakni yang lain, maka jelas bukan ahli kitab yang terpuji. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fariqan, sebagian ahli kitab, karena ada ahli kitab yang hanif. Contohnya Salman Al-Farisi. Nanti kita bacakan beberapa kisah ya. Tetapi apakah ada ahli kitab pada zaman sekarang yang hanif? Tidak ada. Jangan Anda kemudian termakan syubhat kaum liberal. Ada sebagian sekarang ahli kitab yang hanif. Tidak ada ahli kitab yang hanif pada saat ini. Tidak ada. Berhenti di titik para sahabat yang telah masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka sangat memiliki keinginan bersungguh-sungguh untuk mengembalikan kalian dari keimanan kepada kekufuran. Jadi ini tabiat ahli kitab, jemaah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan tardo ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a milatahum. Kalau Anda mempelajari bahasa Arab, lafadz walan tardo itu menunjukkan abadan, selama-lamanya tidak akan mungkin ridho orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Walan tardo, tidak akan mungkin mereka ridho. Ayat-ayat yang modelnya kayak gini ini menyesakkan dadanya orang-orang liberal.
Mereka katakan enggak, ahli kitab itu baik-baik. Allah Subhanahu wa taala telah membongkar isi hati mereka, walan tardoan kal yahud wa nasara. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka itu sangat memiliki keinginan bersungguh-sungguh untuk membalikkan keadaan kalian yang sebelumnya kalian beriman menjadi kufur. Tidak peduli kufurnya menuju ke arah mana, yang penting kufur. Keluar dari agama kalian. Ini menunjukkan kepada kita milah itu hanya dua, milah iman, milah kufur. Sudah, tidak ada yang lain. Keimanan, kekufuran. Tidak ada setengah iman setengah kufur. Tidak ada komposisi 3/4 iman 1/4-nya kufur, atau sebaliknya, hanya ada keimanan atau kekufuran berdasarkan ayat ini. Ketika disebutkan keimanan di dalam ayat ini jelas kaum muslimin, adapun selainnya kekufuran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kaifa takmuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu. Bagaimana mungkin kalian bisa kufur padahal dibacakan di hadapan kalian ayat-ayat Allah dan Rasul berada di sisi kalian. Ini menunjukkan kepada kita jemaah rahimani wa rahimakumullah bahwasanya para sahabat tidak ada satupun di antara mereka yang kufur. Kalau ada di antara mereka yang kufur, maka bukan sahabat. Maka definisi sahabat jelas seperti ucapan Imam Ibnu Hajar. Orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan wafat di dalam keadaan beriman. Maka jangan sampai kemudian ada bayangan, jangan-jangan ada sahabat yang kufur. Kalau ada orang yang beriman kepada Rasul dan kemudian kufur sepeninggalan wafat beliau, dia bukan sahabat. Keluar dari definisi sahabat. Sebabnya apa? Macam-macam sebabnya. Telah pernah juga saya sebutkan di dalam majelis kita, seingat saya beberapa waktu yang lalu. Ya, ada pertanyaan yang bagus dari seorang jemaah. Bapak sepertinya ya yang bertanya kepada saya ya. Ya betul ya Pak ya. Kok bisa-bisanya ada orang-orang yang tidak beriman pada zaman Rasulullah SAW bla bla seperti itu. Seingat saya pertanyaannya. Ada sebabnya macam-macam. Dan ini juga menunjukkan kepada kita seseorang yang bagus muamalahnya dengan Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim, bagus muamalahnya dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kaifa takmuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu. Bagaimana mungkin kalian kufur padahal dibacakan ayat Allah di sisi kalian dan Rasul bersama kalian. Kebersamaan Rasul di sisi kaum muslimin terbagi menjadi dua. Kebersamaan wujud beliau, jasad beliau, dan itu terbatas waktu. Karena Rasul tidak hidup di zaman ini bersama-sama kita. Para nabi dan Rasul, saya koreksi ucapan saya, para nabi dan Rasul hidup tetapi tidak bersama kita. Mereka hidup di alam barzah. Ya, saya koreksi ucapan saya. Tapi tidak bersama-sama kita, tidak kita lihat Rasul kemudian jalan di hadapan kita, tidak. Hadir di hadapan kita, tidak. Jadi kehidupan Rasul secara jasad fisik bisa dilihat itu pada zaman para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau dan mereka semua. Sepeninggalan Rasul wafat, kehidupan Rasul itu dengan menghidupkan sunnahnya. Makanya Rasul mengatakan man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku. Maka dari ayat ini bisa kita ambil suatu pelajaran, seseorang yang bagus muamalahnya dengan Al-Quranul Karim, bagus muamalahnya dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia sangat mungkin terhindar dari kekufuran. Kalau Anda bertanya, kenapa ada orang Islam yang bisa kufur? Sebabnya macam-macam. Di antara sebabnya
dia tidak memperbaiki muamalahnya dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu. Bagaimana mungkin kalian bisa kafir padahal dibacakan ayat-ayat Allah di sisi kalian dan Rasul ada bersama kalian? Ini menunjukkan bahwasanya keberadaan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qur'anul Karim, keberadaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi kita, dan kita bermuamalah dengan cara yang baik kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini bukan hanya sekedar membacanya, tetapi berusaha untuk memahaminya, berusaha untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan salah satu benteng yang kuat sehingga bisa menjaga kita terhindar dari kekufuran atas izin Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh dia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat ini menunjukkan kepada kita banyak sekali pelajaran. Kalau hendak kemudian saya ringkas, karena sedikit lagi menjelang Isya, betul? Kalau hendak saya ringkas, ayat ini menunjukkan kepada kita yang pertama, definisi ahli kitab, siapa mereka, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Yang kedua, larangan mengikuti ahli kitab, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi ketika saya menukil hadis dab. Yang ketiga, sebab di antara sebab kekafiran adalah mengikuti ahli kitab. Sebagaimana hadis dab yang telah kita sebutkan tadi, la tattabi'una man sana qablakum sibran bisibrin. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, hadis riwayat Imam Ahmad, man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti jejak langkah suatu kaum, maka dikhawatirkan dia akan termasuk bagian dari kaum tersebut. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya keimanan yang bertolak belakang dengan kekufuran. Simbol keimanan adalah kaum muslimin, sedangkan kekufuran yang disebutkan di dalam ayat ini adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kemudian dari ayat ini juga bisa kita ambil pelajaran, jalan selamat dari kekufuran adalah mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jalan selamat dari kekufuran. Jalan selamat dari kekufuran adalah mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Rasul sendiri telah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi dalam muqaddimahnya, taraktukum ala manhajatil bayda lailuha kannahariha la yazi anha ila halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Islam ini terang benderang. Apa saja yang mau Anda cari jawabannya ada di dalam agama Islam. Kalau Anda belum mendapatkan jawabannya, bukan berarti tidak ada. Kan begitu saja. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, saking terangnya, lailuha kannahariha, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang berpaling dari jalan yang terang benderang ini kecuali akan celaka. Hadis sahih riwayat Imam Ad-Darimi. Rasul juga telah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Malik, Imam Bukhari dan yang lainnya, taraktu fikum amrain lan tadilu in tamassaktum bihima abadan. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengannya. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua sunnahku. Jadi jalan keselamatan Al-Quran dan As-Sunnah, jelas itu. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim dan juga harus kita yakini. Maka ya,
Jalan selamat dari kekufuran adalah mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari ayat ini juga bisa kita ambil pelajaran, jalan yang lurus, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya adalah jalan yang telah diterangkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Rasul mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa haza siratil mustaqimah fattabi'uh. Ini jalan ini, yakni jalan agama Islam yang telah aku terangkan kepada kalian dan telah diterangkan Rasulku kepada kalian adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia. Al-An'am 153. Wa ana hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita semakin dekat seseorang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dekat di sini bukan hanya mendekatkan diri kepada Al-Quran, Al-Quran dibawa tidur, Al-Quran dimasukkan ke kantong. Bukan hanya seperti itu, tetapi dia berusaha membaca Al-Quran, memahaminya, mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka akan semakin jauh dia dari penyimpangan dan kekufuran. Semakin dekat seseorang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka hidupnya semakin lurus, semakin jauh dia dari penyimpangan dan semakin jauh dia dari kekufuran. Dan menjadi tugas Anda jemaah untuk membaca lebih lengkap bab ini, bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mengetahui akan datang seorang nabi setelah Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka tahu itu. Tetapi kemudian ketika betul-betul datang nabi itu yang bernama Muhammad atau Ahmad, mereka tolak. Kenapa mereka tolak? Bukan mereka tidak mengetahui akan datang nabi setelah Musa dan Isa. Mereka menolaknya dengan sebab, kenapa nabi ini tidak muncul dari golongan kami? Iya kan? Kenapa nabi ini tidak muncul dari Bani Israel? Maka ini menunjukkan kepada kita buruknya menolak kebenaran dengan sebab satu dan lain hal. Guru saya, Ustadz Farid Ghazim Anus, punya buku judulnya Tabir Hidayah. Di dalam buku Tabir Hidayah tersebut disebutkan ada 10 sebab yang menyebabkan seseorang menolak kebenaran. Ada 10 sebab. Ini buku bagus sekali. Ada 10 sebab mengapa seseorang menolak kebenaran dalam keadaan dia tahu itu benar. Lain masalah kalau dia nggak tahu itu benar. Dia tahu itu benar, tapi dia menolak. Ada 10 sebab. Di antaranya ini, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengetahui akan adanya Nabi setelah Nabi Musa, Nabi Isa. Bahkan mereka mengetahui Nabi ini sebagaimana seorang ayah mengetahui anaknya. Ada dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tapi setelah Nabi ini muncul tidak dari kalangan Bani Israel, mereka tolak. Sebabnya itu. Kenapa bukan dari Bani Israel? Kenapa dari orang Arab? Dan orang-orang Bani Israel sampai hari ini masih menganggap selain suku mereka adalah inferior. Oh iya betul. Orang-orang Yahudi sampai hari ini menganggap bahwasanya orang-orang selain Yahudi itu kelompok kedua. Bahkan diperdebatkan manusia atau bukan. tahun 1900 orang-orang Yahudi itu memperdebatkan selain Yahudi itu manusia atau bukan. Kurang ajarnya mereka. Padahal mereka yang bukan manusia. Mereka keturunan kera dan babi. Tapi mereka memperdebatkan orang-orang Nasrani dan orang-orang selain Nasrani, Muslim misalnya, ini manusia bukan. Mereka memperdebatkan. Anda bisa baca di dalam buku-buku tentang firaq, semisal yang diterbitkan oleh Wami yang ada terjemahannya. Saya agak lupa terjemahannya apa itu. Dan ayat ini juga menunjukkan kepada kita kebenaran Rasulullah SAW yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu, kisah-kisah yang dituturkan dari mulut ke mulut, kebenaran Rasulullah SAW yang tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya dengan sebab itu Salman Al-Farisi mencari Rasul. Makanya dengan sebab itu Waraqah bin Naufal ketika mendengarkan penuturan Rasulullah yang Rasul kemudian dibawa oleh Khadijah. Waraqah bin Naufal itu pamannya Khadijah. Ketika Rasul mendapatkan wahyu yang pertama kali,
Maka apa kata Waraqah bin Naufal? Ini yang dijanjikan di dalam kitab Taurat, dan yang turun kepadamu adalah namus. Namus itu Jibril. Bahasa Ibrani atas Jibril adalah namus. Ini yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat. Dan yang turun kepadamu adalah Jibril, namus. Anda bisa lihat di dalam Sahih Bukhari hadis yang ketiga. Sebagaimana juga Abdullah bin Salam, seorang pendeta Nasrani yang menguji Rasulullah SAW. Dia pendeta Nasrani, Abdullah bin Salam. Dia menguji Rasulullah. Tidak akan mungkin bisa menjawab pertanyaan ini kecuali seorang nabi dan rasul. Siapa yang pertama kali dibangkitkan? Ada 3 pertanyaan. Apa makanan pertama kali penduduk surga setelah mereka masuk ke dalam surga? Lalu yang ketiga, bagaimana seorang anak bisa menyerupai ayahnya atau menyerupai ibunya? Rasul ditanya oleh Abdullah bin Salam, dan dia pendeta Nasrani yang alim pada zaman itu. Rasul bisa menjawabnya. Belum lagi Buhairah, ketika kemudian Abi Thalib membawa Rasul ke suatu negeri di daerah negeri-negeri Syam, Buhairah mengatakan, tidak ada yang duduk di sini kecuali seorang nabi dan rasul. Kamu dari mana? Dari Arab. Dari jalur mana? Ini. Oh, pulang. Jangan pergi ke negeri Syam. Orang-orang Syam sedang mencari orang yang seperti ini untuk mereka bunuh. Pulang, kata pendeta Buhairah. Kebenaran Rasul sebagai seorang nabi dan rasul telah ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi yang menolak mereka untuk beriman kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bukan mereka tidak mengetahui kebenaran nabi kita, tetapi kenapa nabi tersebut tidak muncul dari kalangan mereka Bani Israel. Ini faidah-faidah yang ada di dalam ayat ini. Adapun kisah tentang Waraqah bin Naufal, kisah tentang Salman Al-Farisi, kisah tentang Abdullah bin Salam, Anda bisa baca mulai halaman yang ke-158, 159 sampai dengan 160 dari buku ini. Taib jemaah, mungkin ada pertanyaan? Masih ada waktu kita? 5 menit sebelum waktu Isya. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Karena saya baru pulang dari Malang, jadi ba'da sholat Isya kita selesaikan, tidak ada ta'lim lanjutan, maka kita selesaikan sekarang sebelum sholat Isya. Baik, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi mengenai apa tuh follower? Iya, Yahudi dan Nasrani tadi. Bahasanya kekinian, follower. Itu kan dikategorikan kufur. Ini maksud saya buat umat Islam nih, yang untuk umat Islamnya dikatakan kufur lah. Sedangkan mereka itu penyebabnya kan macam-macam gitu. Ini kufurnya itu dalam tingkatan bagaimana? Khair, bagus pertanyaan Bapak. Pertanyaan Bapak bagus sekali. Terima kasih. Bagus sekali. Pertanyaan Bapak bagus sekali. Pertanyaan Bapak itu bisa terjawab dengan 2 hadis yang telah saya sampaikan tadi. Hadis pertama, hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Abu Daud, di mana Rasul mengatakan la tattabi'una man sana qablakum sibran bi sibrin wa zira'an bi zira'in. Suatu saat niscaya kalian akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sedepa atau sehasta demi sehasta. Jadi kekufuran kaum muslimin itu tidak terjadi dalam satu malam, sedikit demi sedikit. Iya kan? Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran yang pertama, kekufuran kaum muslimin tidak terjadi satu malam, tetapi terjadi sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Karena sejengkal demi sejengkal, semili demi semili, sesenti demi sesenti, kadang-kadang tidak dirasakan. Beda kalau Anda sedang mengendarai mobil, langsung banting setir ke kanan, langsung berasa. Tapi kalau kemudian Anda mengambil sudut 1 derajat saja dari jalan yang lurus, nggak berasa kan? Tiba-tiba nanti di ujung sana Anda telah menjauh dari titik asal. Ya enggak? Dan itu, jadi kekufuran kaum muslimin itu tidak terjadi satu malam, tetapi sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ini jawaban pertama.
Ini juga menunjukkan bahwasanya tidaklah kemudian kaum muslimin langsung kufur seperti, maaf, saya koreksi ucapan saya. Tidaklah seorang muslim yang mengikuti jejak langkah Yahud maupun Nasrani langsung kufur. Karena terkadang mereka mengikutinya sedikit demi sedikit. Ada yang na'udzubillah min zalik langsung berubah dalam semalam dari Islam menuju agama mereka, betul? Tetapi kebanyakannya tidak seperti itu. Maka tidak bisa langsung kita mutlakkan siapa yang mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal langsung kufur, nggak bisa, Pak. Makanya hadis tadi yang kedua yang saya sebutkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, maka itu adalah peringatan dari Rasul, siapa yang menyerupai mereka yakni Yahudi dan Nasrani, maka dikhawatirkan akan termaksud golongan mereka. Jadi tidaklah setiap yang diikuti oleh kaum muslimin kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani langsung menjadikan orang-orang muslim ini kufur. Saya berikan penjelasan sedikit lagi ya. Kalau yang diikuti ini makanan, minuman, cara berpakaian, itu tidak langsung menjadikan seorang muslim kufur. Bahkan bisa jadi tidak kufur dengan sebab itu. Kan nggak apa-apa kita mengikuti jejak langkah makanan orang-orang Nasrani, kecuali makanan ini haram ya, lain masalah kan. Kecuali makanan ini anjing, babi, khamr, jelas. Tapi kalau kita mengikuti, saya nggak cocok ini makan nasi, kata sebagian orang, cocoknya makan roti. Itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau kemudian yang dia ikuti adalah hal yang merupakan kekhususan agama Yahudi dan Nasrani terkait dengan ibadah ataupun akidah, itu menyebabkan seseorang bisa keluar dari keislaman. Ya makanya sebagian ulama mengatakan tidak mengapa kaum muslimin kemudian makan roti, pakai dasi, nggak apa-apa Pak, pakai dasi Pak, nggak apa-apa. Ya, ada sebagian orang-orang Islam yang dai-dai khususnya itu bersikap keras, oh orang Islam nggak boleh pakai dasi, ini mengikuti orang-orang kafir Yahudi Nasrani. Itu tidak mengapa, dasi itu pakaian, la ba'sa bihi, insya Allah tidak mengapa, itu bukan kekhususan mereka, begitu ya. Tapi kalau yang diikuti adalah yang merupakan kekhususan mereka dalam ibadah maupun akidah, jelas itu bisa mengkufurkan pelakunya. Ingat, ucapan saya bukan memastikan orang itu kufur. Kita berbicara tataran hukum. Siapa yang mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasrani di dalam hal yang menjadi kekhususan ibadah dan akidah mereka, dikhawatirkan kufur. Ini umum ya Pak ya, pembicaraan umum ya. Jangan dibawa kepada, oh ustadz tersebut mengkufurkan si fulan. Enggak. Ini Anda jangan sampai salah paham. Ya. Karena ini ada dua tataran pembicaraan. Pembicaraan yang pertama adalah pembicaraan umum hukum. Adapun tanzilnya, yakni menghukumi orang per orang, itu urusannya nanti. Iya kan? Urusannya nanti. Anda jangan salah paham ini di dalam masalah ini. Karena banyak ada orang yang salah paham, ustadz itu mudah mengkafirkan orang. Enggak, yang kita bicarakan ini adalah norma umum. Yang kita bicarakan norma umum. Siapa yang mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasrani dikhawatirkan kufur. Ini kan norma umum. Adapun kalau kemudian diterapkan kepada orang yang tertentu yang dia mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasrani, ini pembicaraannya lain. Ini tanzil. Di antara norma umum untuk diturunkan kepada tanzil, ini banyak syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya. Ya. Hati-hati, karena banyak ada orang yang kemudian, wah ustadz itu gampang mengkafirkan seseorang, ustadz itu gampang mengatakan orang itu masuk neraka. Itu pembicaraan umum. Saya tidak katakan bahwasanya si fulan orang itu, enggak. Pembicaraan ini pembicaraan umum. Allahu a'lam bishawab. Sepertinya sudah masuk waktu Isya. Kita tutup sampai di sini pembicaraan kita. Kita katakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.